biasa dong Kak. Pasti luar biasa ya. Oh iya Bang, kita minggu ini udah masuk minggu pertama nih di bulan Februari. Kira-kira nama minggunya apa ya Bang? Sekarang minggu Sexagesima. Artinya apa tuh Bang? 60 hari sebelum kebangkitan. Oh iya. Oke, tadi udah tahu ya, sekarang hari ini nama minggunya Minggu Sexagesima. Oke, sebelum kita mau beribadah, kita mau baca dulu aturan sebelum ibadah. Yang pertama apa Bang? Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, siapkan Alkitab dan persembahan ya. Yang ketiga, tidak bermain-main pada saat ibadah. Oke, saatnya kita memulai ibadah. Kita fokus ya adik-adik. Kita mulai saat teduh. Lipat tangan dan tutup mata. Amin. Oke Bang, sekarang saatnya kita ajak adik-adik di rumah untuk nyanyi. Yuk kita nyanyi lagu apa Bang? Kasih Yesus indah, oh indah. Oke, musik Abang. Oke, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk minggu pagi hari ini. Engkau telah memberkati kami masing-masing di rumah untuk mengikuti ibadah online. Tuhan, kiranya Engkau yang mengurapi kami agar kami dapat beribadah dengan baik di rumah kami masing-masing. Berkati kami juga semua pelayan-pelayan gereja yang melayani untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oh iya Bang, aku mau nanya nih, kira-kira Abang bangga sih gak sih punya Tuhan Yesus? Jelas dong Kak, Abang dan adik-adik semua pasti bangga punya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu baik sama kita Kak. Oh, terus gimana Bang cara nunjukin kalau kita itu sayang sama Tuhan Yesus? Kayak seperti ini nih, kayak kita sekarang lakukan ibadah online. Meskipun kita bisa ibadah online saja, tidak bisa ibadah secara offline, kita tetap memuji nama Tuhan Yesus. Seperti itu Kak. Oh gitu, oke kalau kayak gitu kita ajak adik-adik di rumah untuk nyanyi Bang. Ayo, Kita nyanyi lagu apa Bang? sungguh ku bangga Bapak. Musik Abang. Sungguh bangga Yesus.
Kita akan satu pujian lagi. Yesus menginginkan kamu. Musik awal. Kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan juga selalu menyertai kami dan mencukupkan segala yang kami butuhkan. Kami pada pagi hari ini kembali beribadah kepada Tuhan untuk mensyukuri segala anugerah Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang membimbing kami dan yang memberikan kami pengertian akan firman Tuhan dan yang memberkati firman-Mu itu dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu itu berbuah dalam hidup kami masing-masing. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia dinaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini
menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu saya ucapkan kepada adik-adik sekolah minggu semuanya. Adik-adik sekolah minggu, apakah sorga itu ada? Apakah kehidupan kekal itu ada? Ya, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita sungguh-sungguh percaya bahwa sorga dan kehidupan kekal itu sungguh-sungguh ada. Nah, apakah adik-adik dan kita semuanya ingin masuk ke surga? Apakah kita semuanya ingin hidup yang kekal? Tentu kita semuanya ingin masuk surga dan mengalami hidup yang kekal. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adik-adik adalah, bagaimana supaya kita bisa masuk surga? Bagaimana supaya kita memperoleh hidup yang kekal itu? Apakah kehidupan yang kekal, apakah surga itu dapat kita raih dengan perbuatan? Tentu tidak. Surga dan kehidupan yang kekal itu adalah anugerah Allah dalam kehidupan kita. Itu adalah pemberian Allah bagi kita melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu,
Hanya melalui iman kepada Yesus Kristuslah kita bisa masuk surga dan mengalami kehidupan yang kekal. Iman kepada Yesus Kristus itulah yang paling menentukannya. Jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, kita harus percaya dan yakin bahwa kita akan masuk surga dan mengalami hidup yang kekal. Dan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang yang beriman kepada Yesus Kristus, tentu harus ada buktinya. Apa buktinya? Kalau kita katakan bahwa kita percaya, bahwa kita beriman kepada Yesus Kristus. Apakah hanya cukup dengan pengakuan melalui mulut? Tidak. Apakah cukup hanya melalui penulisan identitas? Tentu tidak. Kalau kita sungguh-sungguh beriman, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, kita harus membuktikan iman kita itu melalui perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus berlaku baik kepada siapapun dalam kehidupan kita. Perbuatan baik itulah sebagai bukti bahwa kita orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Apa perbuatan baik itu? Mengasihi sesama manusia. Kalau kita mengasihi sesama manusia, kita telah mengasihi Allah di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengasihi Allah dan sesama kita, itulah bukti, itulah tanda bahwa kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Siapakah yang kita kasihi dalam kehidupan ini? Apakah yang kita kasihi itu hanya orang yang satu agama, yang satu iman dengan kita? Apakah yang kita kasihi itu hanya orang yang satu suku dengan kita, yang satu marga dengan kita, yang satu bahasa dengan kita, yang satu bangsa dengan kita, yang satu warna dengan kita? Tentu tidak. Siapapun manusia itu, apapun agamanya, apapun bahasanya, apapun golongannya, apapun sukunya, harus kita kasihi. Haruslah kita berbuat baik kepada mereka sebagai tanda bukti cinta kita kepada Allah dan sebagai tanda bukti dari iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi adik-adik sekolah minggu, kita tidak boleh berkata, kau berbeda agama dengan saya maka kau bukan sesamaku. Kau berbeda agama dengan saya maka saya tidak boleh mengasihimu, bahkan menganggap dia sebagai musuh. Kita tidak boleh berkata, kau tidak satu bahasa, satu suku, satu bangsa, satu golongan dengan saya, maka dia tidak kita kasihi. Tetapi apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, apapun golongannya, apapun sukunya, itu adalah sesama kita. Dan sebagai sesama kita, maka kita harus mengasihi dia, berbuat baik kepada dia sebagai bukti iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi adik-adik sekolah minggu, kita percaya bahwa sorga itu ada, dan sorga itu adalah pemberian Allah dalam kehidupan kita, dan sorga itu kita terima, anugerah Allah itu kita terima dengan iman kita. Dan sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang beriman, maka kita berbuat baik, mengasihi siapapun manusia di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan itu berbuah dalam kehidupan kami. Dan kiranya melalui firman-Mu Tuhan, kami semakin bersemangat untuk mengasihi sesama kami, siapapun
yang ada di tengah-tengah kami, walau berbeda agama, bahasa, golongan, bangsa, tetapi mereka adalah sesama kami yang harus kami kasihi dan cintai. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kami Tuhan, dan kiranya Tuhan selalu melindungi kami, dan kiranya Tuhan juga selalu mengampuni kami atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. Tuhan, kami juga terus berdoa dan memohon kepada Yesus Kristus. Selamatkanlah Tuhan dunia ini dari penyebaran virus corona yang telah menjadi pergumulan, penderitaan bagi kami. Karena kami percaya Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa dan segalanya tunduk kepada kuasa Tuhan. Karena itu Tuhan, hanya kepadamu-lah kami berharap, hanya kepadamu-lah kami berserah dan memohon. Kiranya Tuhan menyelamatkan kami, menyelamatkan dunia ini dari penyebaran virus corona. Tuhan, berkatilah pelayanan di tengah-tengah gerejamu. Kuatkanlah para hamba-hambamu yang melayani di tengah-tengah gerejamu. Dan berkatilah Tuhan bangsa kami, berkatilah pemimpin-pemimpin kami, dan berkatilah Tuhan dunia ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya di tangan kanan. Kita bernyanyi lagu Adalah Sukacita. Musik Abang. Marilah kita tutup ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kepada adik-adik sekolah minggu, saya mengucapkan selamat hari Minggu dan tetaplah semangat memuji Tuhan. Terima kasih.